Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kumaha daramang kabarna? Saenya alhamdulillah. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan tetap semangat ibadah puasanya di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua dapat selalu berbuat kebaikan, ibadah semakin baik, juga gotong royong ya seperti tema kita hari ini. Selalu gotong royong di rumah, bantu orang tua, bantu masyarakat sekitar ya. Ada yang sedang membangun musola atau membenarkan masjid musola untuk nanti Idul Fitri, kita gotong royong ya anak-anak, terutama anak laki-laki berarti ya. Kalau anak perempuan gotong royongnya masak di rumah ya. Hari ini sebelum masuk materi, kenapa Ibu menggunakan baju seperti RA Kartini nih nuansanya? Karena masih dalam nuansa memperingati Hari Kartini kemarin tanggal 21 April ya. Kartini juga adalah sosok wanita yang menginspirasi dalam hal gotong royong ya. Karena dia dalam menggapai cita-citanya untuk membuat kaum wanita lebih pintar dan berpendidikan, didukung oleh adik-adik juga keluarganya ya, meskipun banyak rintangan, didukung juga oleh masyarakat yang ingin memajukan pendidikan juga ya. Mereka bergotong royong untuk mencapai cita-citanya. Jadi sesuai juga dengan tema kita pada hari ini ya anak-anak. Untuk itu kita harus nyanyikan dulu nih, biasa ya karena Ibu guru nyanyi, guru seni, jadi kita dalam bentuk bernyanyi. Lagu ini juga bagus, Ibu kita Kartini. Yuk. Besar cita-citanya bagi Indonesia. Untuk itu kita sebagai penerus generasi bangsa, anak-anakku ya, kita harus bergotong royong memajukan negara kita dalam segi agama, pendidikan, ekonomi, karya, pokoknya semua ya. Kita harus saling membantu satu sama lain tentunya. Nah, Ibu pada hari ini ada materi mengenai pentingnya gotong royong dalam masyarakat, dalam Islam menurut Quran dan hadis ya. Gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama, juga sifatnya sukarela agar apa yang kita akan kerjakan atau kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan karena sama-sama saling menolong itu ya. Contohnya misalnya seperti tadi yang Ibu bilang, kegiatan yang dapat dilakukan di masyarakat pada saat seperti bulan Ramadan ini, misalnya yang muslim lihat di sekitarnya ada pembangunan masjid atau musola, sedikitnya kamu bergotong royong misalnya dengan membantu mengecat atau istilahnya membersihkan masjid, musola ya, ataupun bisa dengan bersedekah yang semampunya kamu, itu juga termasuk gotong royong. Nah, kemudian gotong royong juga dalam Islam, yaitu supaya untuk
Islam ini menginginkan umatnya saling mencintai. Adapun dalam agama yang lain pun sama ya, gotong royong itu selalu ada di dalam lingkungan ya. Untuk menyayangi dan untuk saling berbagi itu sangat sejalan dengan prinsip gotong royong. Semangat gotong royong dalam Islam juga bisa dijadikan ukuran keimanan seseorang ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Jadi gotong royong itu termasuk iman ya, keteguhan dalam hati kita untuk mencintai lingkungan, tetangga, saudara, apalagi orang tua. Barang siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi apa yang sudah kita tanamkan, kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, ya insya Allah ketika kita berbuat baik pada orang lain, jalan kita, cita-cita kita, apa yang kita inginkan akan dimudahkan. Meskipun dalam perjalanan hidup manusia akan selalu ada rintangan dan ujiannya. Karena itu semua untuk membentuk karakter kita lebih kuat ya, lebih mandiri, lebih cerdas dalam segalanya. Nah, Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga dalam hal gotong royong di mana hal tersebut membutuhkan adanya pemeran-pemeran dari agama yang berbeda. Nah, tetap sebagai seorang muslim, kita harus berlaku adil terhadap mereka yang non-muslim ya. Nah, itu harus saling toleransi tetap ya, karena gotong royong itu universal ya, tidak dalam agama Islam saja. Nah, sebagai firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS Al-Maidah ayat 8. Ya, jadi tidak ada yang namanya kita memusuhi agama yang lain ya. Kita itu saling dalam agama Islam justru menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, keadilan ya, seperti yang ada di Pancasila. Itu sangat dijunjung tinggi, bahkan ada di surat Al-Maidah ayat 8 ini ya. Kamu nanti bisa baca di Al-Qur'annya yang barusan artinya ya. Nah, kemudian ada hikmah tolong menolong, atau ini tadi gotong royong dalam kebaikan, dapat lebih mempererat tali persaudaraan, menciptakan hidup yang tentram dan harmonis, menumbuhkan rasa gotong royong antar sesama. Adapun Nabi SAW juga mengingatkan pentingnya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong. Barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya. HR Bukhari dan Muslim. Nah, jika telah tumbuh rasa kasih sayang dan cinta dengan mengkesampingkan kebencian kepada sesama manusia, khususnya kaum muslimin, kelak Allah Ta'ala pun akan menurunkan kecintaannya kepada hamba-hamba tersebut. Jadi kalau kita sekali lagi bisa menetralkan perasaan kita kepada siapapun ya, berbuat baik, gotong royong kepada siapapun, bukan hanya kepada yang sesama agama Islam, Allah justru akan menurunkan cintanya kepada kita. Ya, Allah akan mencintai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di muka bumi,
kalian pasti akan disayangi Allah yang berada di atas langit. HR Tirmizi. Ya, kalau ibu dalam pengalaman hidup, ya selama mungkin kalau ibu ya masih belum banyak pengalaman di 32 tahun yang akan menginjak 32 tahun ini, ibu juga melihat kedua orang tua ibu, melihat lingkungan ibu yang baik-baiknya diambil. Ketika orang tua ibu mencontohkan atau orang tua kalian mencontohkan selalu berbuat baik, misalnya sedekah, ya itu insya Allah ketika kita bersedekah rezeki kita tidak akan berkurang, justru bertambah ya. Atau ketika kita tersenyum kepada orang yang menurut kita tidak ramah kepada kita, selalu kita yang nanya duluan misalnya, tapi kita selalu mau menetralkan perasaan kita dengan kita tetap bersenyum sama mereka, menyapa duluan, itu insya Allah ya kita akan diberikan rezeki yang lapang ya. Sepengalaman ibu, ketika kita berbuat ramah kepada orang lain, insya Allah lebih banyak teman ya, jadi rezeki lebih lancar. Kita misalnya dagang, punya dagangan, tapi kita kecut, kita masam, siapa yang mau nanya, siapa yang mau beli? Tapi kalau kita ramah, meskipun orang itu tidak beli, tapi kita menawarkan selalu dengan ramah, insya Allah yang lain akan ada rezeki datang ya. Datang dari mana saja rezeki itu. Adanya gotong royong pun menjadi tulang punggung bagi kehidupan negeri ini ya. Gotong royong menyatukan kita semua dalam satu bingkai semangat melanjutkan perjuangan kemerdekaan ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, Garuda Pancasila. Nah ini di sini di Pancasila ini, di 5 Pancasila ini banyak sekali ya yang membuat bermakna. Di situ harus kita bersatu dan gotong royong. Karena gotong royong adalah warisan leluhur yang harus terus-menerus untuk dilestarikan ya. Maka gotong royong dengan demikian dapat menghancurkan rasa individualisme ya. Kamu yang biasa merasa diri sendiri itu bisa berjalan dengan sendiri ya, apa-apa saya mah tidak butuh orang lain, saya bisa sendiri kok. Tapi nyatanya dalam hidup manusia itu membutuhkan semangat, spirit dari kawan ya, dari orang tua, dari guru gitu ya. Harus hidup berdampingan manusia itu ya. Juga dapat gotong royong itu juga dapat menjauhkan sikap hidup acuh terhadap lingkungan sekitar. Seperti tadi Ibu bilang, ketika ada yang sedang membereskan musola, masjid untuk nanti hari raya Idul Fitri, adakah perasaan kita, kepekaan kita terhadap lingkungan untuk membantu? Setidaknya kalau nggak bisa sapu-sapu dan yang lainnya, kita ngasih kopi, ngasih buat buka ya, maksudnya kopi buat buka ya, makanan, takjil, itu ya gotong royong juga sebetulnya. Dan tentunya menjadi penguat sendi-sendi berbangsa dan bernegara dalam kacamata kemerdekaan di masa depan yang lebih baik. Ya, berarti masa depan yang lebih baik itu ada di tangan kalian anak-anak ya. Jadi kalau kita semua punya rasa yang peka terhadap lingkungan, mau bergotong royong, insya Allah negara kita akan makmur, sejahtera, damai, tentram, sentosa ya, kaya raya, subur, dan sebagainya. Pokoknya untuk kalian tetap semangat puasanya, gotong royong di rumah juga bisa ya, dengan membantu orang tua bersih-bersih rumah, jangan malas-malasan. Nah, untuk tugas kalian nanti di rumah, coba kalian buat tulisan mengenai kegiatan kalian di bulan Ramadan yang berhubungan dengan gotong royong. Misalnya seperti di rumah ada kalian membantu orang tua ngapain aja, terus apakah di pinggir rumah kalian, di lingkungan rumah kalian ikut santunan anak yatim, berdonasi baju-baju yang masih bagus untuk lebaran, atau mungkin kalian bahkan berdonasi untuk anak-anak yatim untuk baju lebaran yang baru dan sebagainya, hal-hal yang berbau dengan gotong royong.
Jadi tugasnya itu ya, nanti dimasukkan ke aplikasi seperti biasa hasil tulisannya. Untuk itu sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.